Rasa kopinya aneh. Saya bilang gitu. Ini rasa kopinya aneh. Sering bersama-sama atau bertemu? Kita beda jurusan ketika kuliah. Tapi di luar sekolah? Di luar sekolah jarang, kecuali ada kegiatan rame-rame sama orang Indonesia. Rame-rame kalau Indonesia baru ketemu ya. Kemudian kapan saudara kembali ke Indonesia? Saya balik ke Jakarta tahun 2010 bulan September. Terus bekerja di sini? Iya. Wira swasta sendiri atau kerja sama orang? Saya sempat kerja sama orang 3 tahun lebih. Kemudian kita kembali lagi kepada peristiwa 6 Januari 2016 ya. Iya. Coba ceritakan awal kejadiannya bagaimana sampai bisa bertemu dengan Jessica dan Mirna serta Vera di restoran Oliver itu bagaimana? Coba ceritakan secara runut ya. Iya. Dari awalnya ya. Saya ceritakan dari awal Mirna mengabari saya bahwa Jessica sedang pulang ke Indonesia. Kira-kira pada tanggal 6 Desember, Mirna WhatsApp saya bilang Jessica lagi di Indonesia. Terus saya bilang, oh sampai kapan? Mirna bilang belum tahu. Dia mau ketemu Jessica dalam beberapa hari ini dan dia mengajak saya. Kebetulan hari itu saya tidak bisa. Lalu Mirna bilang dia tetap akan ketemu Jessica di Kelapa Gading. Setelah itu Mirna tanggal berapa? Mirna ngasih? Mirna bertemu Jessica tanggal 8 Desember. Tanggal 8 Desember ya? 8 Desember. Belum kejadian ya itu ya? Belum. Jauh hari ya? Iya. Lalu Mirna bilang kalau mau ketemu lagi besok aja di tempat lain. Dia mau ketemu Jessica, dia tetap ketemu Jessica dulu hari itu. Lalu dia mengirimkan saya foto. Dia bilang dia pergi sama Arif dan Jessica. Mengirimkan video suara Jessica dan video-video mereka sedang makan di Bumbu Den Kelapa Gading. Setelah itu saya memberi salam, saya bilang oh say hi untuk Jessica. Lalu Mirna bilang iya Jessica baik-baik aja gitu ya. Nanti kita baru setelah itu hari Rabu saya tanya apakah jadi bertemu, tapi Mirna bilang Jessica. Hari Rabu itu saudara ketemu sama Mirna? Tidak, hanya kontak di WhatsApp. Ya, aku tanya apakah jadi ketemu Jessica. Mirna bilang Jessica sakit perut karena kemarin makan pedas. Jadi hari itu kita tidak jadi bertemu. Setelah itu tanggal 15 Desember barulah dibuat grup WhatsApp oleh Mirna. Mirna menginvite saya dan Vera juga. Di sana ada Jessica. Lalu di sana kita berempat ngobrol, berbicara. Setelah itu apa yang diomongkan dalam ngobrol itu? Oh, hai, apa kabar Jessica? Udah lama nggak ketemu. Apa kabar? Ya sekedar untuk memberi salam. Setelah itu Mirna bilang, Jess, ini ada Jess. Terus kita bilang, oh halo Jess. Semuanya kita saling menyapa. Setelah itu baru Jessica tanya, kapan kalian free? Aku tanya sampai kapan di sini Jess? Dia bilang masih lama. Lalu dia bilang kapan kalian free? Setelah itu baru Mirna bilang, aku bilang aku nggak bisa, aku lagi nggak di Jakarta. Aku bilang setelah tahun baru saya baru bisa bertemu karena saya akan ke Pontianak sampai tahun baru. Setelah itu percakapan berlanjut sampai tanggal 6 di WhatsApp itu. Yang kita bicarakan hal-hal general, kadang ya dulu untuk bertemu di sana. Jadi waktu bertemu kita adalah 6.30. 6.30. Iya. Kemudian pada hari itu juga saudara datang ke tempat itu? Pada hari itu juga sekitar jam 1 kurang Jessica message kita tanya, kirim foto menu, tanya kalian mau pesan apa? Jam 1 ya? Jam 1 kurang, sekitar jam 1 siang kan? Iya. Dan saudara belum ketemu tadi? Oh, belum, saya masih di rumah lagi kerja ya. Dia Jessica mengirim menu ya? Menu untuk kita. Apa yang tergambar di dalam menu-menu itu? Menu itu menu jus minuman. Lalu Mirna bertanya, ini makan di mana ya?
Lalu Jessica bilang Olivier, sesuai yang Hani bilang Olivier. Lalu saya bilang, oh terserah kalian, kalau mau pindah tempat juga terserah, saya cuma saja. Lalu mereka semua mau Olivier. Lalu ketika kirim menu jus, Vera bilang nanti saya datang telat, nanti saja pesannya. Kalau saya memang jarang balas di grup karena saya juga lagi sibuk kerja. Saya cuma bilang sampai ketemu nanti. Setelah itu Mirna yang menjawab, oh saya suka ice Vietnam coffee di sana, enak sekali. Lalu Jessica bilang, ya udah saya pesenin ya. Terus Mirna bilang, so good, enak sekali. Lalu ketika Jessica bilang ya udah saya pesenin dulu, Mirna bilang, oh iya. Mirna spontan setelah itu dia bilang, oh ngapain pesan dulu, nanti aja pas gua datang. Maksudnya mungkin nggak enak. Lalu Jessica bilang nggak apa-apa, aku offer untuk pesan dulu karena aku akan sampai pagian untuk avoid 3-in-1. Lalu setelah itu Mirna bilang, oh iya boleh gitu. Ya udah, pada akhirnya aku pun belum balas minum apa. Setelah jam 3.30 Mirna nanya, Jess masih di Sunter? Jessica bilang, iya lagi di jalan. Saya lagi di jalan, 3:30. 3:30 saudara di jalan? Jessica. Oh Jessica di jalan. Aku tidak, ya mereka yang banyak bicara di grup. Saudara Ya. yang baca aja? Saya nggak ngomong di grup, saya lagi kerja, cuman terbaca pas sore gitu. Ya, sore. Lalu Jessica bilang, oh saya masih di jalan. Setelah itu saya memang berjanji dengan Mirna untuk ketemu pagian, tapi itu di private message. Saya sama Mirna itu janjian untuk ketemu berdua dulu, karena kita sangat dekat. Dengan Vera juga, setiap ketemu bertiga itu, aku sama Mirna selalu ketemu berdua dulu, karena Vera selalu telat. Dan Terus? setelah itu Mirna message saya bilang, Han nanti saya selesai meeting kira-kira bisa jam 4, agak telat. Aku bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi kan di grup Jessica bilang dia mau datang pagian, jadi kita sudah tidak membahas ketemu berdua lagi. Kita pikir ya udah sudah sekalian bareng-bareng. Akhirnya pas jam 3, jam 3:30 Jessica bilang di jalan. 4:30 Jessica nanya lagi, jadi mau minum apa? Terus aku bilang aku on the way, aku baru mau jalan 4:30. Lalu tapi aku tidak bilang di grup aku mau datang pagian, aku hanya bilang ke Mirna. Setelah itu Mirna telepon saya, tanya saya di mana. Saya bilang saya macet. Mirna bilang, Han gue bisa jam 5-an sampai GI nih. Terus aku bilang, iya saya juga, soalnya ini macet banget di Tanah Abang. Setelah itu Mirna telepon saya, katanya dia sudah dekat. Lalu saya bilang, Mir, ternyata ini macet banget, apa kita langsung ketemu di Olivier aja di sana. Tetapi Mirna bilang, oh gak apa-apa, saya temenin Arif dulu beli roti di Auntie Anne's. Lalu saya bilang, oh ya udah terserah. Setelah itu Mirna telepon saya 2-3 kali untuk menanyakan saya di mana. Saya bilang saya sambil nyetir lagi parkir. Mirna tanya terus, kamu parkir di mana? Di sebelah West. Sepertinya di atasnya Starbucks, cuman saya nggak tahu persis itu berapa lantai di atas Starbucks. Setelah itu Mirna bilang, oke, saya tungguin kamu di depan Starbucks. Ya udah, akhirnya sampai depan Starbucks kira-kira 5.12, 5.15, sekitar jam segitu saya jalan bersama Mirna langsung ke Olivier. Sama Mirna jam berapa? 5.12 mungkin. 5.12 di mana Ya, itu? di depan Starbucks. Di depan Starbucks. Ya. Terus setelah ketemu berdua? Setelah ketemu berdua di depan Starbucks, kita berpelukan, melepas rindu. Setelah itu kita langsung jalan ke Olivier. Sebelumnya ketika saya bilang saya sudah mau jalan itu, balik lagi yang setengah. Setelah ketemu dengan Mirna, Iya. apakah saudara atau Mirna ada ngasih tahu sama Jessica bahwa saya sudah ada di Enggak. 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 Enggak ada. Mirna cuma saudara langsung ke iya, Olivier. langsung ketemu. Saya pikir udahlah semuanya pasti saling ketemu aja gitu kan. Tapi pas 4:30 saya mau jalan, Jessica bilang,
"Hello girls, I'm here," atas nama Jessica. Terus saya nanya, "Jess, cepet banget. Kita ngopi dulu yuk." Maksudnya di tempat lain dulu, somewhere else. Lalu dia bilang, "Di sini aja, bangkunya enak." Lalu setelah itu saya tidak bilang lagi untuk ke tempat lain dulu. Berarti langsung ke Olivier. Langsung ketemu Mirna, langsung ke Olivier, jalan sekitar Starbucks dan Olivier itu di lantai yang sama. Mungkin kita jalan sekitar 2 menit. 2 menit. Ya. Langsung ketemu sama Jessica? Iya, sebelum masuk saya sempat menanyakan sama Mirna, "Mir, ini kita nggak kepagian? Kita ngopi tempat lain dulu yuk." Mirna bilang, "Nggak apa-apa, Jessica udah tunggu di dalam." Ya udah, akhirnya kita masuk. Ketika masuk, kita menanyakan pada pegawai Olivier atas nama Jessica. Lalu kita diarahkan ke meja nomor 54. Nomor berapa? Nomor 54 ya? 54. 5. Terus saudara menuju ke situ? Dibilang itu Ibu Jessica ada di sana. Lalu kita langsung ke sana. Begitu ketemu Jessica, aku langsung berlari kecil, langsung pemeluk dia. Aku bilang, "Cipika Cipiki," aku memeluk dia. Setelah itu Mirna juga memeluk dia. Setelah itu Mirna bilang, "Oh ya udah, Han, gue masuk dulu." Ya udah, Mirna masuk. Setelah itu saya duduk di sebelahnya, Mirna di tengah. Di bangku itu? Di bangku itu. Vera kapan datang? Vera belum, itu masih jam 5.20-an. 5.20-an. Vera datang 6.30. Karena memang waktu janji kita 6.30 sebenarnya. Berarti itu baru 5 berapa tadi? 5.20. 5.20. Berarti pada jam 5.20 Jessica, Mirna dan saudara Hani sudah datang di meja yang sudah dipesan oleh si Jessica ya? Iya, sebelum duduk kita bertanya, ada minuman siapa itu? Berarti di meja itu sudah ada minuman? Sudah. Ketika saudara datang, ada berapa gelas atau berapa cangkir di situ? Yang saya alami, saya hanya memperhatikan gelas kopi itu. Yang lain aku tidak perhatikan, tetapi banyak pajangan-pajangan di meja. Karena apa? Saya nggak perhatikan. Tapi begitu datang, kita langsung sibuk taruh tas, duduk, langsung tanya, "Itu minuman siapa?" Mirna tanya. Duduknya gimana duduknya? Di bangku. Sebelah kiri siapa, tengah siapa, yang kanan siapa? Jadi dia bentuknya letter U. Jessica di sini, Mirna di sini, saya di sini. Karena Mirna minta masuk duluan, saya duduk di luar. Lalu Mirna di sini. Sebelum minuman yang ada di dekat kopi kita. Itu di mana? Di tengah. Dekat kita. Iya, di persis di tempat duduk yang diduduki Mirna atau yang di antara aku dan Mirna. Pokoknya kan mejanya agak besar bulat. Dia lebih dekat ke kita. Makanya kita langsung tanya, "Itu minuman siapa?" Siapa yang nanya waktu itu? Mirna dan saya. Kita jawab. Lalu Jessica bilang, "Punya elu, Mir, kan lu pesen di WA." Terus yang minuman yang lain yang saudara di depan saudara apa minuman? Saya tidak perhatikan yang mulia. Tidak perhatikan. Tidak perhatikan. Ada koktail atau ada air mineral? Saya tidak perhatikan. Tidak. Yang diperhatikan hanya kopi. Es kopi itu karena dekat dengan kita. Terus? Setelah itu duduk bertiga. Setelah itu duduk. Berbicara apa? Belum sempat, Mirna baru tanya, "Itu es kopi siapa?" Baru Jessica bilang, "Kan lu yang pesen, Mir, di WA." Lalu Mirna bilang, "Oh ya ampun, untuk apa dipesenin dulu? Maksud gua nanti aja. Tapi anyway thank you ya." Karena Mirna orangnya baik. Jadi dia bilang, "Oh ya udah, anyway thank you ya udah dipesenin." Lalu dia duduk, dia langsung minum. Jadi kita belum ada percakapan. Saya belum nanya apa kabar, belum nanya halo, semuanya belum. Si Mirna langsung minum. Mirna duduk, dia langsung tanya. Setelah dibilang, "Oh minuman dia bilang, "Oh ya, untuk apa dipesenin dulu, nanti aja." Ya udah, anyway thank you ya. Lalu dia duduk. Apa itu gelas? Bentuknya gelas atau cangkir atau gelas tinggi segini? Gelas besar. Gelas ya, tinggi. Nah, kemudian ada sedotan atau pipet ada di dalam gelas itu? Yang saya alami begitu Mirna duduk, dia langsung mengaduk. Oh, mengaduk dia. Langsung mengaduk, langsung minum. Minum. Iya. Sedotan itu dulunya di bawah atau di samping atau sudah tertancap di gelas? Di gelas karena Mirna langsung mengaduk. Mengaduk. Iya. Jadi sambil duduk aduk gini sama Mirna. Dalam yang saya alami itu, yang saya lihat, Mirna langsung mengaduk sangat cepat, duduk langsung mengaduk. Iya. Dia langsung minum. Pokoknya dia duduk.
dia langsung teguk minum. Setelah minum? Setelah minum, dia langsung bilang, ini nggak enak banget, this is so awful. Dia langsung bilang, oh my god, ini apaan ya? This is so bad, dia bilang gitu. Dia mukanya mulai kelihatan marah. Lalu dia bilang, mintain air putih dong, gitu kan. Siap, gimana? Mukanya marah? Mukanya agak marah. Lama-lama Apa? dia mengibas terus. Dia bilang, ini parah banget, ini apaan gitu. Baru dia bilang mintain air putih. Ada yang tanya, saudara? Terasa seperti apa? Ada ditanya, saudara? Saya tidak tanya, tapi dia cuma bilang ini parah. Pokoknya ketika Mirna bilang parah, dia langsung minta air putih. Lalu mungkin saat itu seingat saya pelayan mungkin sedang sibuk. Lalu nggak lama mungkin Mirna minta Jessica pokoknya pergi minta air. Jadi tinggal saya berdua sama Mirna saat itu. Yang ngambil air seperti Jessica? Iya, minta ke bar situ. Jessica jalan, lalu tinggal kita berdua. Lalu Mirna masih mengibas. Dia bilang, Han, gua nggak bohong, ini parah banget. Sumpah, ini nggak enak. Lu cobain deh. Lalu saya bilang, coba sini saya cium. Pas saya cium, kok ini nggak ada bau kopi ya? Terus kayaknya udah nggak enak deh, udah kelamaan. Karena penampilan es kopi itu jujur tidak menarik, dan saya juga melihatnya juga udahlah, nggak usah diminum, kayaknya nggak enak deh. Warna itu juga udah lumer esnya. Tapi Mirna masih bisa bicara ya, masih sadar ya? Masih sadar, dia masih bicara, suruh saya mencoba, lalu saya cium. Setelah saya bilang tidak ada bau kopi, saya bilang mungkin sudah kelamaan atau sudah lumer, tapi memang tidak menggiurkan si kopinya. Terus? Lalu Mirna semakin marah mukanya. Sumpah, Han, ini parah banget. Ini aneh banget rasanya. So bad katanya. Pokoknya Mirna terlihat semakin marah. Dia bilang, lu cobain deh, gua nggak bohong. Mirna sangat marah. Jujur, saya juga mau cobain juga. Aduh, ya nggak enak. Maksudnya gimana cobain gitu kan. Cuman karena apakah kemudian saudara mencoba kopi? Setelah Mirna bilang, setelah melihat sahabat saya mukanya marah dan dia bilang saya nggak bohong berkali-kali, saya langsung penasaran. Maksudnya kopi bisa nggak enak apa sih? Lalu saya tarik lagi gelasnya. Jujur saya nggak enak sama Mirna karena Mirna bilang cobain. Saya pikir ya karena dia sahabat saya ya saya coba dikit lah, ini emang kenapa nggak enak gitu. Saya juga penasaran. Saya tarik, saya cobain sedikit. Sedikit, seberapa? Sangat sedikit, karena begitu saya baru coba, lidah saya langsung kaget. Saya bilang ini kopi atau apaan ya, rasanya kok aneh ya. Terus saudara ludahkan itu setelah? Saya tidak melepeh. Saya tidak melepeh, tapi rasa di lidah itu lama, pahit, panas, pedas. Pokoknya benar-benar, saya masih ngobrol sama Mirna, Mir ini apaan ya? Maksudnya aneh banget rasanya kopinya. Lalu Mirna bilang, bener kan Han, gue nggak bohong. Terus aku bilang, iya. Gila, ini saya nggak pernah minum kopi separah ini. Ini sangat menjijikan, aneh kopinya. Lalu Mirna bilang, bener kan gue nggak bohong. Ayo cepetan kita lihat menu, kita pilih yang manis-manis yuk. Mulut gue nggak enak. Saya bilang ke Mirna bilang, iya kan gue udah bilang kan nggak enak. Iya. Setelah itu kita masih ngobrol, lihat menu sama-sama. Mirna masih senyum sama saya. Terus saya bilang, Mir kita pesan yang manis. Tapi gimana? Duduknya masih biasa? Masih dia agak bersendek deket-deket aku gitu. Kita lihat menu berdua. Masih bicara ya, masih bicara. Masih bicara. Setelah itu begitu saya lihat menu, saya masih bilang, Mir ini aftertaste-nya parah banget loh. Cepetan deh kita pesen deh, ini nggak enak banget. Terus si Mirna udah nggak lama, Jessica udah balik. Mirna berbicara sedikit sama Jessica. Saya sudah. Apa yang dibicarakan Mirna dengan Jessica? Saya tidak perhatikan, karena saya fokus lihat menu apa yang mau kita pesan. Untuk menghilangkan rasa nggak enak itu, baru saya lihat menu, nggak lama saya lihat Mirna sudah jatuh. Dia begini, saya pikir dia pusing. Gimana? Dia tangannya pertama dia masih begini. Saya pikir dia pusing atau enek atau apa. Begitu saya nengok lebih gini, dia sudah begini. Sudah bersandar. Tatapannya kosong. Terus dia kesusahan nafas. Pelan-pelan tangannya kejang, kakinya semua masuk ke dalam gini. Terus tatapan mata dia ke atas kosong, mengeluarkan
pertama buih bubble gitu, bola-bola kecil. Bola apa? Bubble. Di mulut? Iya, Dari mulut? buih-buih kecil busa, dari mulut, busa. Iya, pelan-pelan keluar busa, terus dia masih berusaha bernapas, Ya. tetapi seperti kesusahan. Dia langsung ada bunyi seperti ini kayak sudah seperti itu. Saya kaget. Saudara, apa yang saudara lakukan melihat Mirna seperti itu? Sambil panggil minta tolong sama orang. Minta tolong sama yang ada Iya, di situ? pertama saya bilang ini Mirna kenapa? Mirna kenapa? Terus terus dia udah nggak menjawab. Saya panggil Mirna. Dia sudah tidak ada respon. Dia cuma berusaha untuk bernafas dan mengeluarkan busa itu. Langsung tidak, itu sangat cepat kejadiannya. Pegawai kafe langsung datang ke arah kita. Langsung tanya, kamu saudaranya Mirna? Saya bilang bukan, saya temannya. Ada saudara yang bisa dihubungin, saya langsung segera hubungi suami Mirna. Karena Mirna bilang dia barusan sama Arif di Mall Grand Indonesia. Sebelum dilanjutkan. Iya. Apakah ketika Mirna minum Iya. kopi, Iya. kan di situ juga tersedia gelas yang lain, ya kan? Yang saudara nggak perhatikan tadi? Iya, saya Jessica, apakah juga minum? minum gelas yang lain. Ya. Saya tidak perhatikan Saudara, apakah juga minum yang gelas yang bukan punya Mirna tadi, yang bukan dicicipi? Tidak, saya sama sekali tidak perhatikan dan tidak melihat dan tidak meminum minuman lain. Nah, kemudian setelah itu saudara menghubungi siapa? Arif ya? Arif. Arif, suami. Karena saya pikir Arif pasti masih di sekitar sini. Karena belum 5 menit Mirna kan baru sama Arif. Dan dia orang yang paling dekat dengan Mirna. Bisa terhubung dengan Arif pada langsung bisa. Apa yang Saya langsung, saya bilang, Arif ini Mirna pingsan. Terus dia bilang, kenapa? Belum makan kali ya? Terus aku bilang nggak tahu. Ini pingsannya aneh. Lalu Arif bilang, kasih minum teh manis aja Han. Gue takutnya dia belum makan. Dia enek. Terus aku bilang, saya nggak berani Rif. Ini mulutnya udah keluar busa banyak banget. Ini aneh banget Rif. Cepetan kesini tolong ya, tolong. Saya telepon Arif ada 3-4 kali. Saya tanya terus. Dia di mana? Saya suruh dia cepet datang. Sebelum Arif datang, apa tindakan yang dilakukan oleh saudara Jessica atau pegawai di restoran itu? Tiba-tiba di sana banyak orang yang mengerumuni. Ada juga pengunjung kafe Olivier yang membaca doa. Ada pegawai kafe yang ada satu lelaki, dia langsung cek, dia tarik bajunya, dia langsung cek Mirna, mau cek nadinya gitu. Terus sambil kita panggil security, sambil nunggu kursi roda, dia mengecek Mirna. Terus manajer cafe Olivier ada nanya ke saya, ini teman kamu ada sejarah epilepsi nggak? Lalu saya hubungi Arif lagi, Arif, apakah Mirna ada sejarah sakit? Epilepsi atau apa gitu? Kata Arif, enggak, Mirna sehat, Mirna nggak ada penyakit Han. Ini kenapa begini? Ya udah cepetan. Lalu di sana kita sambil menunggu kursi roda. Lalu pegawai Olivier bilang ke saya, di bawah ada klinik Bu. Lalu saya bilang, ya udah, saya tanya persetujuan suaminya Arif, ini mau dibawa ke klinik dulu ya sambil nunggu. Terus dia bilang, ya udah kita lari langsung begitu kursi roda datang, kita langsung lari ke klinik, bawa dorong Mirna. Berapa lantai ke bawah? Lewat lift atau lewat? Naik lift. Ke bawah. Ya. Ke klinik. Kliniknya itu di dekat musyola. Siapa yang mengantar ke klinik waktu itu? Saya, Jessica, lalu ada pegawai Olivier 2-3, saya tidak terlalu ingat, 2-3 orang. Lalu ada security yang mendorong kursi roda. Lalu ada pengunjung cafe Olivier yang membaca doa. Ibu itu ikut terus sambil dia membaca doa untuk Mirna. Dia ikut, langsung kita lari ke klinik. Sampai di klinik ada dokter. Ada, karena sudah dikonfirmasikan sama pegawai Olivier bahwa di klinik ada dokter. Lalu kita ke sana. Apa yang dilakukan dokter? Begitu sampai di sana, Arif langsung sudah sampai. Lalu Arif bilang, ini gue takutnya Mirna stroke, cepet langsung dibawa ke rumah sakit, ayo bawa. Setelah itu dokternya bilang, ya udah, saya tidak berani periksa karena sudah mau dibawa ke rumah sakit. Lalu sambil menunggu Arif membawa mobil ke depan klinik, saya minta tolong sama dokter, dok, setidaknya tolong teman saya, tolong dicek apakah dia masih bernapas, apa gimana. Saya
mau tahu gimana keadaan dia karena saya nggak ngerti ini gimana gitu. Terus? Lalu dokternya bilang ya udah sekedar cek aja ya. Akhirnya dokternya cek, ini sih detak jantungnya sih sepertinya masih oke, tapi ada sedikit keraguan. Mungkin dia bilang, tapi saya nggak enak banget nih ngelihatnya. Kenapa? Yang nggak enak di saya itu dia tidak ada respon sama sekali, benar-benar blank, tidak ada respon. Lalu setelah Arif datang, Masukkan ke mobil. nah bawa ke mobil, Arif meminta, Hani kamu duduk di belakang jagain Mirna, Jessica di depan. Jadi Hani waktu membawa ke rumah sakit pakai mobilnya si Arif ya? mobilnya Arif. Lalu aku duduk di belakang. Di tengah ya, saudara di tengah? Saya Di belakang? Saya duduk di tengah menggendong memangku kepala Mirna sambil sebelum masuk ke mobil saya sempat bilang ke dokter, dok pinjam tabung oksigen ya, setidaknya maksudnya saya pinjam untuk kasih nafas gitu. Terus dokternya kasih, begitu semuanya bantu kita angkat Mirna dan tabung oksigen itu ke mobil, saya sempat bertanya, ada yang bisa ikut gak tolongin kita? Tapi dokternya, security semua bilang, tidak, ini sudah mau dibawa ke rumah sakit. Jadi hanya kita berempat yang jalan ke rumah sakit. Yang nyopir si Arif ya? Arif nyetir, Jessica duduk di depan. Jessica duduk di mana? Duduk di depan, di sebelah Arif. Samping Arif, saya di belakang memangku Mirna dan menggendong kepalanya. Sambil masih berbuih-buih di situ? Iya, saya masih minta tisu. Saya bilang, tolong dong minta tisu, ini busanya masih keluar terus. Terus saya pegang tangannya sangat dingin. Terus saya baca doa. Soalnya ibu yang itu bilang, jangan berhenti baca doa. Saya berdoa sambil pegang tangannya Mirna. Saya bilang, Mir, tangan kamu dingin sekali. Tapi nggak ada respon? Tidak ada, dia sudah tidak ada respon sejak di Olivier. Saya pegang, saya bilang saya hangatkan ya. Lalu sambil menangis, saya bilang tolong seseorang siapa aja bantuin saya Google apa yang bisa kita tolongin di dalam mobil ini, karena ini kan perjalanan ke rumah sakit pasti ada beberapa menit. Boleh nggak kita kasih air putih atau apa yang bisa kita tolong di dalam mobil? Cuman Arif lagi sibuk telepon papanya untuk bawa ke rumah sakit dan sambil nyetir. Terus akhirnya berapa menit sampai rumah sakit? 5 menit. Sampai rumah sakit? 5 menit, 6 menit, tidak lama, cepat. Rumah sakit apa? Abdi Waluyo. Abdi Waluyo. Terus ketika perjalanan saya sempat bertanya, boleh nggak tolong Google gimana cara menolong? Tapi tidak ada respon dari Jessica ataupun Arif yang sedang menelpon bapaknya. Karena lagi sibuk menyetir. Tapi saya tidak terlalu ingat. Jessica bilang tidak bisa, ini tidak bisa. Ya udah, saya pikir saya lagi tidak pegang handphone. Jadi saya cuma bisa duduk memegang Mirna dan tabung oksigen. Kemudian setelah sampai rumah sakit, dia dibawa kemana? Setelah sampai rumah sakit, langsung dibawa oleh Arif, langsung panggil untuk emergency, langsung dibawa ke IR, emergency room. Lalu langsung diangkat, langsung digotong, kita langsung bawa ke emergency room, tepat di depan mobil langsung. Pokoknya sangat cepat. Cepat. Terus Ya. apa yang dilakukan oleh dokter pada saat sampai di rumah sakit? Saudara mengikuti ke ruang pemeriksaan? Iya, ikut. Apa yang dilakukan? Begitu ikut, dokter bilang, dok ini tolong, itu lebih banyak Arif yang menjelaskan. Ini tolong dicek si Mirna gini-gini. Lalu dokter kan cek sebentar, dia tidak tutup ruangan, pokoknya dokternya cepat memeriksa, kasih CPR ada apa gitu. Tidak sampai semenit atau 2 menit, dokter keluar. Sudah memberikan keterangan dokter? Mengabarkan sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Lalu apa penyebabnya ada dikatakan oleh dokter Saya- pada saat itu? belum, saya langsung kaget. Saya bilang, maksudnya apa ya dok? Nggak ada. Teman saya cuma pingsan gitu. Udah nggak ada, udah jalan Tuhan. Saya kaget, lemes. Kemudian pada saat diperiksa itu, apakah orang tua Mirna, ayahnya Ya, atau saudaranya ya. ada datang pada waktu sudah datang pada waktu itu? Ketika di Abdi Waluyo belum datang, tapi beberapa menit setelah itu semuanya datang rame, berganti, banyak yang datang, saudaranya, teman-temannya, keluarganya. Kemudian apa yang dikatakan setelah ayahnya datang atau keluarganya datang atas keterangan dari dokter itu, bagaimana reaksi daripada keluarga si Mirna?
Semuanya terlihat sangat kaget dan tidak percaya. Maksudnya, ini apa-apaan? Kenapa Mirna di sini? Mereka semua masih shock. Saya pun juga masih shock. Semua orang di sana kaget. Saya pun merasa ini ada apa dengan Mirna? Padahal kita sudah cepet-cepet tolong. Apa gimana? Tapi Mirna udah nggak ada. Semuanya itu tidak bisa dipercaya memang. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Kemudian setelah mau meninggalkan restoran Oliver kan? Iya. Mengenai kopi yang diminum Mirna itu, Iya. saudara tahu siapa yang mengamankan? Tahu saudara? Maaf, yang mana? Sisa minuman yang diminum oleh Mirna, yang tertinggal, yang masih di restoran, ada yang membawa waktu itu atau ditinggal begitu saja karena sibuk membawa si Mirna? Saat itu saya sangat panik, tapi sepertinya manajernya yang ngurus. Ada yang ngurus. Ada melihat saudara, manajernya mengamankan. Saya bilang ini tadi teman saya habis minum kopi ini, saya jelasin. Terus saya bilang kopinya aneh loh, saya nggak bohong, kopinya ini aneh banget. Lalu pelayannya menjelaskan, maaf Bu, kopi Vietnam kita sangat strong. Lalu karena saya ngerti, saya peminum kopi, saya bilang ini bukan masalah strong, rasa kopinya aneh. Saya bilang gitu. Ini rasa kopinya aneh. Lalu manajernya yang mengurus semua. Karena saya sibuk, yang saya alami itu saya terlalu sibuk, panik mengurus Mirna. Jadi saya tidak memperhatikan semuanya. Saksi tadi bilang kenal Jessica di Australia. Iya, tahun 2005. Jadi selama pertemanan antara saksi dengan Jessica ini sudah sama atau siapa? Saya kenal Jessica terlebih dahulu 2005. Kalau dengan Mirna? 2007. Jessica dengan Mirna 2007. Iya, 2007. Berapa lama bersama di Australia? Kita kuliah 3 tahun. Kalau saya sama Jessica, kita mulai dari foundation. Jadi 3 tahun 4 bulan. Ya, Jessica dan saya masuk dari foundation. Kalau Mirna masuk di tahun kedua. Iya. Iya, kuliah. Tapi kita tidak sekelas. Tidak. Keseharian saya sekelas. Saya tidak sekelas dengan Mirna. Di luar sekolah. Sama Mirna saya sering ketemu karena saya dekat dengan Sandy. Karena Sandy sekelas sama saya. Iya, sekelas dengan Sandy. Iya. Tapi ketika tahun ketiga Sandy pindah sekolah, saya sama Mirna jadi lebih dekat. Karena saya, Mirna, Vera, dan ada beberapa orang Indonesia lainnya, kita sering kumpul. Karena di selama di Australia ada sesuatu yang spesial atau justru yang aneh antara pertemanan ini dengan Jessica, Mirna, pernah boleh sesuatu yang aneh lah, yang aneh atau spesial, ada yang merasakan itu? Kita berteman baik-baik saja semuanya. Ya, selayak tidak. Nah, waktu pertama bertemu dengan Mirna, Ya. di depan Starbucks. Ya. Saudara duluan yang Mirna dulu. Ya. Mirna sudah menunggu saya di sana. Ya. Sendiri. Saya tanya Arif mana? Oh, udah jalan kan, kita mau ke Olivier. Oh ya udah. Kita langsung jalan ke Olivier. Tadi di balik tempat. Iya. Langsung kopi. Iya. Langsung diaduk ya. Iya. Waktu minumnya lihat. Sepertinya Mirna haus, jadi dia langsung duduk, benar-benar langsung mau minum. Minumnya lihat nggak? Saya tidak perhatikan, tapi dia langsung minum pokoknya. Sangat cepat, dia langsung minum. Seperti haus. Pakai sedotan atau langsung Sedot, dia sedot. Dia mengaduk cepat, pokoknya dia aduk-aduk, dia langsung minum. Iya, minumnya itu disedot atau disuguh? Sedot. Ya. Setelah diserahkan kepada saudara, kan udah kondisi yang saudara ceritakan tadi, akhirnya saudara mencicipi. Iya. Disedot atau disuguh? Saya tidak meneguk. Saya tidak meneguk. Saya mencoba seperti ini.
pegang sedikit, lalu saya coba sedikit. Pakai sedotan atau langsung dengan Pakai sedotan, tapi saya lumayan hati-hati karena saya sudah tahu tidak enak. sedotan yang itu juga. Iya, Ada rasa apa? Aromanya gimana? saya kaget karena baru mendarat sedikit di lidah saya. Bukan soal itu rasa. Aroma Iya. yang saya tanya. Aroma menyengat atau tidak ada. dalam ingatan saya, aroma saya tidak terlalu ingat, tapi tidak ada bau kopi. Biasa kopi itu wangi, ada wangi coffee beans-nya, tapi ini tidak ada. Dalam arti adakah sesuatu aroma yang mencegah saudara untuk merasakan atau bagaimana? Contohnya sesuatu benda, di situ kita dekat ke mulut terasa bau kan kita jauhkan. Iya. Ada nggak aroma seperti itu? Aroma dulu, rasa. Aroma saya tidak terlalu ingat, tetapi yang saya ingat tidak ada bau kopi sehingga saya malas untuk mencobanya. Maksudnya ini kopinya kayaknya aneh, nggak enak gitu. Soalnya udah nggak ada bau kopi. Tapi setelah dirasa, Saya bukan di lidah aja. iya. Ada tentang sedikit atau banyak tentang dulu ada nggak? Yang saya alami ketika saya mencoba sedikit, saya mencoba dengan hati-hati, dia mendarat di lidah. Saya kaget, terasa tidak enak, saya langsung lepas sedotannya. Langsung lepas. Pahit, panas. Iya, itu rasanya parah. Saya tidak pernah minum kopi seperti itu, makanya saya kaget. Setelah kejadian ini, kurang lebih berapa lama di tempat itu? Karena tadi dia sempat ini merasa tidak enak, cuma ini kan ada. Iya. Dari kita tiba, langsung kejam-kejam. begitu, itu hanya 1-2 menit. Terus kalau mau belanja, itu saudara mau coba karena nggak enak. Iya, karena dia berkali-kali Mirna bilang sama saya nggak bohong Han, sumpah ini nggak enak. Terus yang soal air putih, Iya, tadi saudara katakan Mirna yang dulu Mirna pokoknya bilang air putih dong, air putih dong. Langsung ya berinisiatif. Belum sempat bawa, ketika Jessica balik, saya tidak perhatikan, sepertinya air putih belum datang. Mungkin diantar pelayan. Saya udah tidak perhatikan. waktu setelah kursi roda datang, Ya, kan bawa tas. iya. Hani Saya hanya langsung mengambil tas saya dan Mirna. Tas Mirna saya pegang sama tas saya, langsung ikut mereka ke klinik. Saya tidak memperhatikan Jessica. Saya tidak memperhatikan Jessica. Yang saya alami, saya terlalu fokus mengurus Mirna. Terus setelah tiba di sini, mau berangkat masuk ke mobil, tadi kan posisinya saudara berdua dengan Mirna di tengah, Iya, iya, Jessica di depan, dan mungkin Arif. iya. Kenapa bisa begitu? Karena Arif bilang saya yang menjaga Mirna di belakang. Menurut saya karena Arif tahu saya dekat dengan Mirna dan dia mempercayakan saya. Terus saya duduk di tengah. Coba dimaksudkan dulu, karena tadi saudara, seingat saya saudara mengatakan saya disuruh jaga Mirna di tengah, Ya, Jessica duduk depan. Memang disuruh atau naik sendiri ke depan? Arif suruh karena kan cuma kita berempat yang mau naik. Jadi Jessica-nya di depan, memang Dia suruh ke depan. Arif yang nyuruh. Iya. Selama di Abdi Waluyo ya, Iya, kamu di kapal langit? di dalam mobil. Enggak, disuruh masuk, tiba di rumah sakit, dokter bilang kasih CPR ya, Iya, sempat. CPR terus kapal langit. Yang saya alami itu, seingat saya tidak sampai 5 menit lah, cepat, sebentar doang kok masuk ke dalam. Kalau saya saudara sendiri setelah merasakan pedas, pahit, panas atau merasakan yang lain, Saya sangat haus. yang tahu. Haus sekali, benar-benar haus, tapi karena saya lagi panik, saya udah urus. Hausnya itu sebelum tiba di koridor atau setelah merasakan?
Saat itu kan saya panik ya Pak. Jadi perasaan itu semuanya sudah terkubur. Tapi ketika mulut saya, ketika saya mencicipi langsung haus, panas karena tidak enak. Karena untuk menghilangkan tidak enak, saya merasa pedas. Jadi saya haus. Langsung haus. Iya. Terjadi kepanikan ini. Iya. Sampai tiba di Abdi Waluyo, ada minum atau saya sempat bertanya, ada juga saya tanya Jessica dan suster di sana, ada air putih nggak? Ada air putih nggak? Saya haus sekali. Lalu sepertinya di dalam ruangan itu ada segelas air aqua yang sudah ditusuk. Sepertinya Jessica bilang, oh ya itu ada air tapi sudah dibuka. Saya bilang, oh saya nggak mau minum. Setelah itu, begitu Vera telepon saya, karena dia sudah sampai di Olivier dan kita tidak di sana. Saya menjelaskan apa yang terjadi. Saya minta Vera bilang mau titip apa. Saya bilang bawain saya air sebanyak-banyaknya. rumahnya Arif di mana? Di Menteng. Menteng. Iya. Iya. Kalau dari Menteng ke Olivier itu berapa lama kira-kira? Saat itu melihat kondisi jalan saat itu Cepat, Arif sangat cepat tiba. Dalam hitungan menit. dia kurang lebih 5 menitan. 5 menit sampai 7 menit. sampainya di situ. Iya. Kalau dari rumah katanya jalan normal. Dari rumah Arif ke Grand Indonesia. Saya tidak terlalu tahu. Tanya nggak waktu itu Arif ada di mana? Saya tidak sempat bertanya karena saya sudah terlalu panik dan saya berasumsi Arif masih di Grand Indonesia. Ya, saya masih di Grand Indonesia. Soalnya kadang-kadang Mirna dia jalan sama teman-teman. Karena memang Arif baru ngantar. Iya. Arif lagi beli roti, makanya saya pikir Arif mungkin. Kenapa? Kalau dari rumah Arif satu rumah nggak ada lagi? Arif iya sudah menikah satu rumah. Tetapi saat itu dia pulang ke rumahnya sendiri, mungkin saya tidak tahu ngapain. Baik, dengar baik ya, kami lanjutkan. Karena saudara kami anggap salah satu saksi kunci dalam perkara ini, sekalipun tadi Ketua Majelis sudah menyampaikan supaya berkata Iya. benar dan jujur, kami ingatkan sekali lagi, sesuai pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Iya. apabila seorang saksi berkata bohong, ya sumpah palsu namanya itu diancam pidana 7 tahun. Saya kira saudara tidak akan mau dijadikan ya jadi terdakwa kan begitu. Iya, mulia. Dan kami hanya ingin mendengar penjelasan saudara itu benar-benar dari hasil kebenaran yang saudara alami, ketahui, dengar dan lihat langsung. Ya, jadi dalam perkara ini saudara tidak ada keadaan tertekan ya? Tidak. Baik di luar? Tidak yang mulia. Tidak ada ya? Baik. Kami hanya memperdalam kembali apa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh majelis tadi. Ketika saudara melihat di meja tempat kopi sudah tersedia, ya kan? Coba pikir renung, yang diamati di situ yang terletak hanya kopi saja atau ada yang lain-lain? Yang saya alami, saya hanya memperhatikan kopi itu saja. Paper bag misalnya yang menghalanginya di tempat itu sudah tidak ada. Saya tidak memperhatikan itu semuanya. Saya tidak melihat. Jadi Dalam penglihatan saya kopi itu tok. Iya. Sedangkan minuman saudara Hani sama Jessica tidak ada di situ. Saya tidak memesan minuman yang mulia. Oh begitu. Iya. Kok secara khusus ya minuman untuk Mirna itu ada di situ? Karena saya tidak memesan di grup WhatsApp, saya tidak membalas saya mau minum apa. Begitu ya. Iya, yang mulia. Yang tadi saudara bilang letaknya di antara
saudara dengan Mirna. Iya, Yang Mulia. Gitu. Amati lagi, saudara bilang tadi sudah adakah sedotan di dalam gelas itu, masuk dalam kopi itu, atau masih terletak di tatakan gelas misalnya, termasuk sendoknya? Yang saya alami ketika saya... Yang melihat, bukan dialami. Yang Iya. melihat, Yang saya kan melihat, sebelum dikocok nih. Mirna langsung meminum. Langsung mengocok dan meminum. Nah, Begitu cepat dan... coba ingat-ingat, Iya. itu sedotan, apakah sudah ada sebelumnya di dalam gelas, atau memang Mirna mengambil dari tatakan piring, atau ya piring kecil itu, baru ditaruh ke atas, baru kocok? Tidak terlihat oleh saya Mirna mengambil sedotan atau memasukkan. Saya hanya memperhatikan Mirna langsung mengaduk minuman tersebut dan meminumnya. Oh begitu ya? Iya, Yang Mulia. Baik. Saudara katakan juga tadi sepertinya sudah hampir meleleh es dengan kopi itu. Emangnya itu kopi dingin atau kopi panas? Kopi dingin. Oh kopi dingin. Iya. Memang ada esnya? Kan es kopi tapi tidak Bukan. ada es. Tapi kok bisa meleleh, berarti tinggi dong. Yang saya Anunya itu, esnya itu. begitu saya memperhatikannya ketika saya menarik gelas itu, ketika saya mau menciumnya, segelas kopi itu dingin tapi tidak menarik, sudah tidak ada es. Oh, Sudah- tidak begitu dingin lagi ya? Sudah tidak enak sepertinya pas itu di tangan saya. Baik. Itu saudara tanya enggak atau ditanya oleh almarhum Mirna, kopi ini dipesan jam berapa? Sementara saudara datangnya jam 6 apa? Saya dan Mirna. Kalian berdua datang masuk ke meja Olivier itu sekitar 5.20 5.20. Sudah di meja itu ya? sudah Ya. 5.20. Kopi itu berarti sebelum jam 5 sudah ada di tempat. Saudara tanya enggak itu? Saya tidak bertanya. Tapi yang pasti sudah tidak begitu dingin lagi. Sudah tidak seperti kopi baru yang dihidangkan. Ya. Ya. Ada enggak saudara melihat atau sempat memperhatikan walaupun langsung dikocok tadi itu, warna kopi itu sudah mengarah ke kuning-kuningan atau seperti kunyit? Begitu saya tarik gelas itu, saya melihat kopi itu pertama tidak menarik, sudah tidak ada esnya, lalu warnanya kekuningan. Tidak menariknya karena sudah tidak ada dingin esnya. Semua penampilannya tidak enak dan emang kekuningan. Kekuningan. Iya, Biasa saudara meminum kopi. iya. Saya meminum kopi. Biasanya kopi kan warnanya Iya. ke hitam-hitaman. Coklat. Saya peminum kopi susu kebetulan. Biasanya warna kopi ya biasa cappuccino. Tetapi pada saat itu saya sempat berpikir, oh mungkin ini kopi Vietnam. Jadi lebih mungkin mereka raciknya gimana, warnanya beda. Itu saja yang terpikir oleh saya. Oh mungkin ini kopinya otentik atau apa, jadi lebih kuning. Saya cuma berpikir seperti itu. Baik. Makanya saya bilang ke Mirna, kita pesan yang biasa-biasa aja. Saya nggak ngerti ini. Sempat saudara bilang kepada Mirna, iya, pas kita pesan melihat. saja deh. Bukan, kita Yang pesan minuman manis. Ketika kita melihat setelah menu. dia meminum. Iya, setelah Mirna mencoba, Mirna meminum dan saya mencium, saya mencoba. Pas setelah berdua, saya bilang kita pesan minuman yang manis biasa aja. Untuk Saya jarang menggantikan pesan ya, Vietnam. karena sudah sempat tertelan ya. Karena tidak enak mulutnya dan dia juga mukanya sudah agak marah. Saya bilang kita pesan yang manis-manis aja, yang biasa aja. Itu sempat datang, yang manis-manisnya itu. Belum, kita baru lihat menu, nah udah kejadian. Sudah kejadian Iya. ini ya. Iya. Baik.
Ini di sana mau kami perdalam peristiwa itu ya. Itu sekitar berapa lama Iya. proses dia masih bisa ngobrol-ngobrol sampai hingga marah kepada Jessica, nggak enak banget nih kopi, hingga akhirnya dia kejang-kejang mulai berdatangan pegawai restoran. Seingat saya itu waktu yang sangat cepat, mungkin dalam 2 menit, 1 sampai 2 menit, 2 menit. 2 menit mungkin. Masih bisa ngobrol-ngobrol. 1-2 menit. 1-2 Saya menit. tidak melihat jam, tapi kira-kira Kurang lebih sangat cepat, kurang 2 lebih. menit ya. Ya, 1 sampai 2 menit kurang lebih. Nah, terus karena sudah terjadi kepanikan, ya, saudara juga sudah sangat merasakan karena sudah coba tadi kan, Iya. dengan merasakan pelan, tiba-tiba memang panas dan tidak enak, langsung tidak jadi ditelan, hingga akhirnya bersandar korban di kursi. Nah, karena ada kepanikan, saudara tadi kan saya catat di sini masih sempat protes restoran. Kopinya ini kok nggak enak banget, nggak seperti kopi. Ketika, iya. Iya, pokoknya tadi saudara sudah sampaikan itulah kurang lebih protesnya. Iya. Itu kopi apaan kan begitu. Iya. Ada enggak selain daripada itu, saudara terdakwa Iya. Jessica juga memprotes yang sama karena yang bertanggung jawab ya menyiapkan kopi itu dan yang membelinya adalah terdakwa. Ada saudara tahu juga ikut sekalian sama-sama begitu? Saya tidak memperhatikan Jessica Iya. bicara apa atau dia ngapain. Saya hanya fokus menolong Mirna. Oh, lalu dia apa? Kalau begitu pekerjaannya, ikut enggak membantu saudara menolongnya? Karena dia berat dong, dan mengipas-ipas segala macam, membangun-bangunkan. Kalau mengangkat itu yang mengangkat security, bukan kita, karena kita Bukan tidak kita. kuat. Iya, tapi ketika saudara menyadarkan lah ya, Iya. menyadarkan dia, Iya. apa kerjaan dia terdakwa? Saya tidak memperhatikan Jessica saat itu. Sama Tidak sekali. ada bersama saudara dia ya? Saya tidak Dalam memperhatikan. genggamanmu tidak ada? Saya cuman mungkin sekilas saya ada tanya, ini kenapa ya, kenapa? Lalu saya sudah tidak ingat lagi karena saya sudah fokus. Iya, tapi selaku teman biasanya kenapa ya, dia pun ikut juga dong. Ya, kenapa ya, atau ciuman dong. Tidak ada di Tidak sampingmu banyak, tidak belum sempat karena yang lain sudah datang dan aku tidak ada diskusi apapun. Seingat Begitu. saya. Iya. Karena terlalu panik, saya tidak terlalu ingat saya bicara apa sama Jessica. Apa alasan terdakwa ketika itu tidak mau mencoba minuman itu, sementara kan dia yang memesan? Tentu penasaran dong. Aku yang bertanggung jawab di sini, saya yang memesan. Gua coba dulu deh. Kalau enggak, saya akan marah-marah ini nanti kepada restoran. Gimana itu? Saya tidak melihat itu. Tidak melihat dia Nah, ini marah. salah satu hal yang sangat perlu dicatat, diperhatikan. Ya, kemudian ada enggak saudara juga ketahui tindakan Olivier ya terhadap peristiwa ini? Tadi sebenarnya secara singkat sudah disampaikan oleh ketua majelis. Kan berdatangan nih Iya, karyawannya. iya, Setelah tahu ini kan barusan minum kopi, iya, ya wajar dong kalau ini akibat kopi, kejang-kejang, apalagi sudah mulai ada busa di situ kan, berbusa, Udah, iya. berbuih. Apa pula, ada tidak sempat saudara tahu tindakan daripada mereka untuk mengamati, melihat daripada kopi itu? Siapa yang membuatnya? mereka saat itu fokus ingin menolong. Fokus menolong. Ingin menolong dengan cara ya bilang ada klinik,
ada kursi, saya bilang ada kursi roda dibawa ke klinik, mereka mengurus semuanya itu, mereka yang urus. Lalu yang lelaki yang datang mengecek Mirna itu, dia datang inisiatif ingin membantu. Lalu ada yang perempuan manajernya, dia tanya aku hubungi keluarganya Mirna, dan dia juga terlihat panik. Semua orang di sana panik. Begitu ya? Iya. Baik. Si hubungan peristiwa tersebut selaku teman kan dengan juga Jessica. Iya. Peristiwa sudah terjadi dan bahkan korban sudah dibawa ke rumah sakit. Setidaknya berpikir dong saudara, ini mau saya tanya nih, Jessica ini kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Kopi apaan? Kalau saudara juga tadi bilang ke restoran itu juga ini kopi apaan? Udah enak. Saudara tanya juga enggak kepada Jessica? Apa saja yang saudara tanyakan kepada dia? Silakan. Ketika di Abdi Waluyo, saya sempat menangis dan memeluk Jessica. Jessica. Ya. Kenapa saudara peluk dia? Karena di sana hanya ada Arif dan keluarga Arif ya. Menurut saya kan teman saya di sana Jessica. Saya peluk dia, saya bilang kenapa bisa begini? Apakah kita telat menolong ataukah kita gini? Pasti ada perasaan seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Lalu dia menenangkan saya. Menyenangkan. Menenangkan. Udah tidak apa-apa, ini bukan salah kita. Tidak apa-apa itu bukan salah kita. It's not our fault, ya. Menenangkan saja gitu, biasa teman. Oh begitu. Iya. Karena kan saya histeris, kaget. Maksudnya kenapa ini bisa terjadi, masih semuanya belum sinkron ya, masih kaget, lemas. Terus dia bilang kamu harus tenang ya, tenang. Ya udah, saya bilang ya nggak bisa tenang. Tidak bisa tenang. Saya nggak bisa tenang. Dia bagaimana? Perasaan dia tenang, biasa-biasa. Sepertinya ada kepanikan juga atau normal biasa saja? Dia tidak sepanik saya, karena saya pikir saya lebih dekat dengan Mirna dan Ya. saya memang orangnya panikan dan seperti itu. Jadi saya pikir mungkin dia lebih tenang atau mungkin lebih tidak dekat atau bagaimana. Saya tidak memikirkan itu, saya hanya pikir mungkin dia emang lebih tenang orangnya. Dan sedikit pun tidak ada perasaan saudara bahwa terdakwa ini yang diduga melakukan perbuatan itu. Sedikit pun saya tidak terpikir. Ya? Pada hari itu saya hanya bilang hanya mendiskusikan kenapa ini bisa terjadi padahal kita sudah mencoba sebisa kita. Dia cuma bilang ya udah nggak apa-apa. Memang saat itu kita tidak banyak bicara karena di saat itu semuanya di ruangan itu sedang sedih dan saya hanya diam dan menunggu kakak saya. Baik. Dan bicara dengan dokter. Baik. Saudara bilang tadi masalah pertemanan saudara dengan Mirna selain cukup dekat dan sama-sama kuliah di Australia kan? Iya. Sementara juga Jessica adalah juga sama-sama pernah kuliah di Australia, hanya berbeda jurusan. Iya. Iya, benar Yang Mulia. Sejauh mana saudara ketahui kedekatan pertemanan daripada Mirna dengan Jessica ini? Seingat saya, setelah saya pulang ke sini, saya tidak terlalu tahu lagi kabar Jessica kecuali dari Mirna. Ya, karena Mirna itu dia sering bolak-balik ke Sydney dan dia orangnya suka kontak teman-teman gitu, suka kontak teman-teman. Lalu pada tahun 2014, Mirna nanya sama saya sekitar bulan Maret, Han, Jessica kemana ya? Terus saya bilang, wah nggak tahu, saya udah lama nggak kontak. Terus dia bilang, lu nggak kontak sama dia? Enggak. Oh kenapa Mir? Iya nih nomornya udah gue kontak dia tapi nggak dibalas.
Terus aku bilang, oh mungkin dia sibuk. Tahun berapa itu? 2014. 2014. Sekitar bulan Maret, April. Sekitar bulan April, Mirna nanya sama saya. Lalu saya bilang saya tidak kontak dengan Jessica. Lalu Mirna bilang, terakhir saya ketemu dia tahun lalu ketika dia putus. Terakhir yang saya tahu tentang Jessica, dia putus sama cowok bulenya. Putus cowoknya Jessica? Iya. Itu karena apa putus? Apakah ada hubungannya karena dinasehati oleh Mirna kala itu? Mirna tidak cerita sama saya, dia hanya bilang terakhir saya cuma tahu Jessica sudah putus. Lalu saya kaget, saya bilang, oh udah putus, kenapa? Dia bilang nggak tahu, ya udah lama sih itu. Oh ya udah, aku memang jarang bertanya soal Jessica ke Mirna. Lalu Mirna bilang dia udah nggak ada di Facebook loh, Jessica. Terus aku bilang, oh aku nggak perhatiin, aku nggak tahu dia udah nggak ada di Facebook. Tidak lama kemudian, sekitar bulan September pada tahun 2014, Mirna kontak saya pas dia di Australia. Ya. Dia bilang selagi kita ngobrol hal lain, Mirna bilang, ini gue mau ketemu Jessica loh, kedua kalinya. Oh ya? Oh apa kabar si Jessica? Oh ya, Jessica baik kok. Lalu Mirna bilang, ini saya mau ketemu dia katanya. Terus dia kirim foto. Setelah itu dia bilang, oh ya, saya udah ngobrol Jessica ternyata baik-baik aja katanya. She's doing good. Lalu mereka kirim foto ke saya. Tapi pada saat bulan April itu Mirna sempat tanya sama saya. Iya. Dia bilang, tapi terakhir gue ketemu Jessica, saya berasa dia ada aneh atau berubah gitu. Saya bilang kenapa? Dia bilang lebih introvert aja, lebih introvert. Terus saya bilang ya bukannya emang Jessica orangnya nggak terlalu banyak bicara, maksudnya nggak terlalu ceplas-ceplos. Ya. Terus Mirna bilang, oh iya mungkin kali ya, nggak kayak kita bawel. Oh ya udah kita tidak membahas Jessica lagi sampai bulan September yang Mirna ke Sydney. Mirna mengirim foto dia ketemu Jessica, langsung saya bilang, say hello to Jess, ya kangen sama kalian. Baik. Gitu. Yang perlu kami tanyakan di sana, iya. Ini saudara tahu enggak ada perasaan sakit hati atau semacam dendam antara Mirna dengan terdakwa ini? Mirna tidak pernah cerita ke saya soal hal itu. Termasuk waktu menasihati tadi ya, supaya putuskan saja deh cowok lo. Itu tidak. Mirna, seingat saya Mirna tidak pernah cerita apa-apa ke saya. Hanya cerita yang general. Saudara teman dekat. Iya, Mirna. tapi mungkin kan Jessica juga teman saya. Ya Mirna cuma bilang, oh ketemu Jessica, oh ya udah. Karena begini, surat dakwaan jaksa kan ada di sana penyebab. Iya. Ini semua karena sakit hati. Iya. Jessica kepada Mirna. Iya. Kita juga perlu mengkupas kronologi ini, karena tidak ada asap tanpa api. Iya. Agaknya sangat sulit ya, kecuali orang punya kelainan membunuh seseorang, tapi tidak ada dalam posisi dendam, tidak sakit hati. Persaudaraan bagus. Berarti ada yang tidak beres. Sekalipun nanti akan kita ungkap ya di CCTV ya, bagaimana proses pembuatan masuknya itu cairan ya yang dianggap itu menjadi sianida racun ya itu. Tetapi setidaknya perlu kita tahu latar belakang. Saudara punya teman kompak begitu dengan Mirna, masa nggak tahu? Jangan disimpan-simpan lah. Saya benar-benar tidak pernah. Saya paling jarang bertanya soal Jessica ke Mirna. Kita jarang gosip. Kita cuma ada enggak Mirna setelah pertemuan mereka terakhir itu dia merasa takut kalau mau ketemu dengan Jessica, harus didampingi teman kalau tidak saudara Vera.
Kalau tidak suaminya, saudara tahu itu? Saya tidak tahu soal hal itu. Cuman Mirna pas dia bikin grup, saya cuman berpikir, oh mungkin Mirna mau ketemu rame-rame. Karena kita semua temannya Jessica. Jadi kita ngobrol di sana. Tetapi ya pada hari itu, ketika saya bilang saya macet, saya suruh Mirna apa ketemu di sana langsung. Mirna bilang nggak apa-apa, saya masih temenin Arif. Dia memang telepon saya 2-3 kali. Itu biasanya jarang sih. Ini terakhir untuk menghilangkan teka-teki, karena saudara itu juga teman dekat Mirna. Apa ada hubungan secara khusus saudara pernah tahu walaupun selentingan di antara Mirna dengan Jessica? Ini maafin ya, supaya kita putus mata rantai itu, tidak polemik di luar sana sini. Ada hubungan lesbian di antara keduanya? Saudara tahu atau tidak tahu? Tidak atau tahu. Tidak pernah tahu? Tidak pernah tahu. Baik, itu di stop rumor itu, ya. Kemudian ada enggak pernah saudara tahu suami daripada si Mirna punya hubungan dekat dengan terdakwa? Tidak. Karena ini setelah kawin mereka terjadi polemik. Sebelumnya kan baik-baik saja. Saudara tahu itu kan? Iya. Tapi sesudah kawin 1 bulan, ini yang terjadi kan itu? Iya. Saudara tidak tahu itu? Tidak. Saya tidak pernah ketemu Arif dan Jessica, jarang tahu. Baik, cukup. Sementara kami sampaikan kepada ketua majelis. Terima kasih kesempatannya Majelis Hakim. Saya mencoba memperdalam kembali apa yang sudah dikatakan Majelis Hakim tadi pada saudara saksi ya, terutama peristiwa atau masa-masa ketika saudari berempat ya, saksi berempat itu kuliah di posisi di Australia. Jadi sudah jelaskan bahwa saudara lebih dulu kenal dengan Jessica, baru kemudian 2 tahun kemudian Mirna menyusul, ya. Tapi kemudian Jessica tinggal di saudara lulus duluan pulang ke Indonesia, Mirna sebenarnya Jessica tetap di Australia gitu ya. Mirna juga pulang. Mirna pulang lebih dulu. Oh, Mirna pulang lebih dulu Iya, daripada dari saudara. saya. Tapi dalam suatu masa berapa lama saudara pernah bersama-sama bertiga? Berapa lama saudara bersama-sama di Australia bertiga itu, meskipun tidak selalu? Berempat dengan Vera, ya. Berempat akhirnya dengan Vera. Mungkin masa-masa kelulusan 2008. 2008 ya. Ketika kelulusan, karena di sekolah banyak acara, Ya, ada. artinya saudara berkegiatan beraktivitas sehari-hari berempat itu sama-sama di Australia, tidak ada yang pulang pergi ke Indonesia atau satu pulang. Itu ada berapa? Paling hanya tidak sampai setahun. Tidak sampai setahun lah, itu bersama-sama. Selama 1 tahun bersama-sama itu intensitas pertemuan saudara berempat bagaimana? Sering Sebenarnya bertemu atau hanya ketika bertemu hanya ketika di kampus saja? di acara sekolah, Di acara kita tidak sekolah. hanya berempat, ada teman-teman yang Oke. lain juga. Di acara sekolah tidak hanya berempat, hanya ada teman-teman lain juga. Iya. Tapi pernah secara khusus saudara berempat atau dalam sebuah komunitas yang sedikit saja? Pernah kita setelah upacara kelulusan, kita pergi makan, pergi ngopi pernah sekali 2 kali, lalu pergi makan pernah paling sekali 2 lebih, kali. Sekali 2 kali. Oke. Iya. Dari sekali 2 kali itu yang bersama-sama berempat lah ya. Iya. Tapi mungkin saudara dengan Mirna sendiri atau saudara dengan Jessica sendiri atau saudara dengan Vera sendiri pernah makan atau minum atau bersama gitu? Iya, saya sama mereka, kalau sama Mirna
Mirna sudah pulang ke Indonesia dulu setelah lulus, tapi beberapa bulan setelah lulus dia balik ke Australia. Dia cari saya dan sering pergi sama saya. Oke. Artinya sih yang pengen saya tahu bagaimana apakah saudara mengetahui kebiasaan kesukaan dari teman-teman saudara gitu. Artinya mungkin yang saya khususkan di sini ada kebiasaan makan dan minum. Saudara mungkin lebih sering mana saudara makan minum itu antara dengan saudara dengan Mirna, saudara dengan Jessica, saudara dengan Vera, itu lebih sering mana? Ketika sekolah. Ketika sekolah ataupun sampai sekarang pun lah, artinya sampai sebelum peristiwa ini terjadi. Mirna dan Vera. Lebih sering dengan Mirna dan Vera. Saudara mengetahui kesukaan-kesukaan dari teman-teman saudara? Ya, kira-kira tahu. Kira-kira tahu. Saudara mengetahui apakah kesukaan Mirna itu terhadap kopi itu saudara mengetahui ya, suka atau tidak? Suka. Mirna suka. Dengan Vera, saudara tahu apa kesukaannya Vera? Kopi, menyukai atau minuman lain, jus barangkali? Vera lebih jarang ngopi daripada kita. Okay. Saya dan Mirna lebih sering. Lebih sering. Minuman apa yang disukai Vera? Paling kalau makan malam pesan iced tea gitu. Ya. Kalau terhadap terdakwa ini, apa yang saudara ketahui kesukaan terdakwa ini, khususnya terhadap makanan dan minuman? Kopi barangkali? Dulu zaman sekolah itu paling kita cuma beli kopi, jus di sekolah, di kantin. Minuman beralkohol, koktail gitu? Itu paling ada acara sekolah sekali dua kali, itu juga sedikit, cuman disuguhin sedikit-sedikit. Tapi kita jarang minum alkohol. Jarang minum alkohol. Hampir tidak pernah sepertinya. Okay. Di sekolah. Ya, artinya kemudian sepengetahuan dengan saudara, terdakwa ini kalaupun mengkonsumsi sesuatu itu ada timbul rasa tidak enak badan atau bagaimana riwayat kesehatan terdakwa ini menurut saudara? Seingat saya semuanya baik-baik aja. Semuanya baik-baik saja. Saudara tidak, saya tahu saudara dia baik-baik saja ketika mengkonsumsi sesuatu atau apa dia baik-baik atau saja saya, ya. Saya tidak perhatikan. Kalau saudara tadi menjelaskan lebih daripada teman lainnya, saudara dengan Mirna lebih banyak mengkonsumsi atau lebih menyukai kopi ya? Iya. Kopi jenis apa yang saudara sukai atau saudara lebih punya perhatian khusus terhadap satu jenis kopi? Latte atau cappuccino? Latte atau cappuccino. Iya. Artinya yang ingin saya tahu adalah saudara pada peristiwa yang kita permasalahkan ini adalah ada yang namanya Vietnam Ice Coffee yang tadi sudah saudara sebutkan ya. Iya. Saudara tahu apa itu Vietnam Ice Coffee atau menu Vietnam Ice Coffee itu? Apakah saudara pernah mencoba menu tersebut, sajian kopi tersebut sebelumnya? Di Cafe Olivier tidak pernah. Di Cafe Olivier tidak pernah. Di cafe lain atau di tempat lain? Pernah tapi jarang sekali. Pernah tapi jarang sekali. Nah, saudara yang dinamakan Vietnam Ice Coffee itu menurut sepengetahuan saudara itu apakah jenis kopinya dari Vietnam atau metode penyajian? Biasa yang saya minum di restoran Vietnam, dia suguhkan dengan gelas kecil dari stainless steel, diisi es dan kopi. Cuman itu yang saya pernah minum sih. Diisi es dan kopi? Iya, di cangkir kecil. Dia berarti itu berwarna hitam ya? Es kopi? Es kopi. Es kopi. Kalaupun Vietnam Ice Coffee, itu yang tadi sudah tulis es kopi, atau Vietnam Ice Coffee itu ada susunya atau sejenis yang sudah sebutkan tadi, pernah sudah tadi kan, oh itu Vietnam Ice Coffee itu sama seperti cappuccino, kopi latte, artinya berwarna coklat itu seperti apa? Ya kopi susu. Kopi susu ya, bukan kopi air kopi kemudian dikasih es gitu enggak ya? Enggak, karena warnanya kopi susu, ya itu kopi sejenis susu. Kopi susu ya. Kopi susu.
Itu saudara tahu mungkin kopinya bisa dari mana saja atau hanya dari Vietnam kalau kopinya? Saya tidak pernah. Saudara mengetahui, oke. Tidak pernah tahu. Kemudian yang lebih spesifik kepada Vietnam Ice Coffee yang ada yang saudara lihat itu ya, itu gelasnya atau cangkir atau tempat yang saudara lihat ketika itu berupa apa? Sehingga saudara mengetahui bahwa oh ini kopi susu warnanya bukan kopi hitam. Cangkir yang putih tidak bening atau gelas bening gitu. Gelas bening tinggi. Gelas bening tinggi ya. Tadi sudah sebutkan ada menurut saudara esnya sudah lumer. Yang saudara katakan tadi tidak menarik. Iya. Itu berarti esnya sudah, berarti menurut saudara itu ada esnya ya? Iya, sudah samar-samar. Samar-samar ya. Tapi ada sebuah perbedaan yang jelas antara batas es, kopi, susu atau sudah bercampur yang saudara lihat? Saya tidak perhatikan, tapi begitu saya mau cium memang semuanya sudah seperti itu. Semuanya sudah seperti itu ya. Oke, lanjut. Izin melanjutkan yang mulia. Saudara saksi, tadi kan Anda berempat akhirnya ke Abdi Waluyo ya. Anda yang di tengah dengan Mirna, Jessica di depan dengan Arif yang menyetir. Iya. Pada saat di Abdi Waluyo itu kan akhirnya semua pada datang. Iya. Semua pada datang. Anda melihat tingkah laku Jessica di sana seperti apa? Saya cuman ingat dia sempat sesak napas. Sempat sesak napas. Oke, kita di situ dulu. Sempat sesak napas. Pada saat itu sedang apa? Kenapa bisa tiba-tiba sesak napas? Apakah ada suatu kejadian sebelumnya? Apakah akan ada tindakan sesuatu yang dilakukan terhadap Mirna? Atau seperti apa? Pada saat itu saya lagi di tempat tidur yang dirawat karena dokter menyuruh suster untuk mengecek saya. Karena saya bilang tadi saya cobain kopinya juga. Ketika saya lagi tiduran, Jessica di sekitar dekat ranjangnya Mirna, tidak lama dia langsung sesak napas. Tidak lama sesak napas. Di dekat ranjangnya Mirna ada siapa lagi selain Jessica? Sepertinya keluarganya saya tidak terlalu perhatikan. Sepertinya mungkin ibunya yang selalu dekat sana. Atau ada lihat bapaknya Mirna atau suaminya Arif? Atau ada dokter di situ? Saya tidak memperhatikan, tetapi begitu dia sesak napas dan dibawa ke ranjang sebelah saya, ya. Di sana ada suster, papanya Mirna, Sandy, sama saya. Dan orang lain saya tidak terlalu ingat, tapi saya ingat kita berempat yang khawatir. Karena Jessica tiba-tiba sesak napas, lalu dia bilang asma gitu kan. Oke. Ya. Sepengetahuan Anda selama Anda berteman dengan Jessica, apakah dia memang asma, punya penyakit asma? Saya tidak ingat dia ada penyakit asma. Tidak ingat. Selama di Australia pernahkah ada kejadian di mana dia sesak napas? Tidak perhatikan, tapi sepertinya tidak. Oke. Nah, sebelum dia sesak napas, kita kembali ke Abdi Waluyo. Itu Anda sempat memperhatikan tidak perilaku Jessica sebelum dia sesak napas? Apakah dia ada mondar-mandir ke sana atau dia ada menjelaskan kepada Pak Darmawan, bapaknya Mirna? Ada berkomunikasi dengan siapa? Anda memperhatikan? Saya tidak terlalu perhatikan kecuali ketika saya bicara sama dia atau dia pernah sempat temenin saya ke toilet. Teman-teman Mirna yang lain pada saat melihat Mirna, bagaimana kondisi mereka? Maksudnya apa yang dirasakan oleh teman-teman Mirna itu? Menangis. Menangis semua. Untuk Jessica sendiri, apakah Anda melihat ada tetesan air mata? Atau saya tidak melihat dia menangis. Tidak melihat. Ya. Selanjutnya, berapa lama Jessica itu tadi sesak napas itu? Mungkin 1 menit lebih. Dia bilang asma. Lalu Sandy nanya sama saya,
Han, Jessica kenapa? Kenapa? Saya bilang, nggak tahu Sen, Jess kenapa? Dia bilang, asma sus, asma. Terus Sandy nanya saya, Han, Jessica ada asma? Terus saya bilang, hah, saya nggak tahu. Terus ditanya sama suster atau Sandy, ada ininya nggak, semprotan buat asma? Dia bilang, nggak ada. Terus tiba-tiba dia menanya, itu Mirna kenapa? Tiba-tiba dia malah bertanya. Dia melihat ke arah, karena posisi ranjang kita di sini, ranjang Mirna begini melintang. Lalu dia bertanya, itu Mirna kenapa? Ya, Mirna kenapa Sen? Mirna kenapa? I'm sorry. Dia bilang I'm sorry. Ya ada, mungkin ya sorry itu kadang bahasa Inggris. Mungkin dia bilang ya, minta maaf seperti mungkin, itu. Ya sorry for your loss atau apa gitu. Mungkin dia bilang I'm sorry. Lalu Sandy bilang, Mirna udah nggak ada, udah Jess, udah. Mirna kenapa? Dia seperti kaget melihat Mirna tertidur di sana. Lalu begitu Sandy bilang udah dipanggil Tuhan, udah tidak lama, udah dia sudah jalan. Pada saat Jessica asma itu sudah tahu belum kenapa Mirna meninggal? Sebabnya? Apakah ada bisikan atau omongan dari dokter di situ atau ada obrolan orang-orang sekitar situ? Belum, itu sepertinya masih dalam cek, karena dokter bilang pertama takutnya pembuluh darahnya pecah atau apa. Pertama diperiksa, lalu saya tanya terus, dok gimana? Apakah ada kalimat dari dokter menyatakan akan diperiksa cairan lambungnya atau diperiksa organ tubuhnya? Saya tidak terlalu ingat, tetapi pada saat itu dokter bilang ke saya, dokter seperti kaget begitu saya bilang, dok coba cek teman saya, nggak mungkin, soalnya tadi juga saya cobain minumannya, ya saya bahasa awam ya, saya bilang saya cobain minumannya, coba periksa teman saya sekali lagi dok. Terus dokternya kaget, bapaknya Mirna saya juga bilang saya tadi juga cobain sedikit, lalu dokternya bilang, ini cepetan, sus pasien ini tolong dicek, maaf ya kita sekarang belum tahu penyebab Mirna meninggal kenapa, tapi untuk jaga-jaga kamu diperiksa, terus kamu setelah ini kamu naik ke kantin, minum air putih sebanyak-banyaknya, lalu telan nasi sebanyak-banyak mungkin, lalu ambil obat di klinik. Oke. Kenapa dokter bisa sampai menyarankan itu kepada Anda? Karena mungkin juga keluarga Mirna di situ juga mungkin kaget, nanti kenapa-napa juga gitu kan? Kenapa-napa tuh karena apakah sebabnya Anda pernah bercerita di situ saya juga meminum kopi yang saya sama? Saya bilang saya sempat mencoba kopi yang diminum Mirna. Sempat mencoba kopi yang diminum Mirna. Oke, lalu jadi dokter bilang dokter menyarankan untuk minum air putih untuk dan lain-lain. menjaga-jaga. Di situ ada Jessica nggak? Pada saat Anda ngomong kayak gitu? Saya tidak ingat, tapi ada kakak saya. Ada. Oke. Selanjutnya. Di grup WhatsApp, kita kembali ke WhatsApp itu, apakah ada Anda pernah menulis teks bahwa Anda menyukai koktail atau meminta minuman sesuatu saat di Olivier nanti pada saat pertemuan? Tidak pernah. Tidak pernah. Anda sendiri penyuka koktail? Tidak suka. Apakah ada omongan dari Jessica akan di WhatsApp grup itu ya, Billy Blue, menyatakan akan memesankan Anda sesuatu? Kalau Mirna kan sudah dia bilang akan memesankan Vietnamese Ice Coffee. Kalau untuk Anda, apakah ada Jessica menyatakan saya akan memesankan Anda ini? Tidak, karena saya tidak membalas juga. Tidak membalas juga. Tadi sudah ditanyakan oleh majelis hakim, di meja Anda tidak memperhatikan ada gelas lainkah selain Vietnamese Ice Coffee itu? Tidak. Pada saat Mirna kejang-kejang di situ, apakah ada tindakan atau ucapan dari Jessica yang tujuannya adalah ingin menolong Mirna pada saat kejang-kejang ya, selain diminta mengambilkan air putih? Apakah ada tindakan Jessica yang panik atau dia tiba-tiba gue panggil security atau gue panggil manajernya atau Mirna lagi kejang-kejang dia nepuk-nepuk dan lain sebagainya? Saya tidak memperhatikan Jessica. Pada saat itu posisi Jessica di mana? Mungkin di dekat-dekat saya, mungkin. Anda kan sedang di samping Mirna? Iya. Pada saat itu? Iya. Memeluk posisinya atau seperti apa?
Pegang. Pegang. Iya. Anda, Mirna, Jessica di situ. Iya. Jessica benar ada di samping Mirna atau ada di luar tempat duduk itu pada saat itu? Nanti kita akan putar CCTV juga, tapi ini ingin penjelasan dari Anda dulu buat merefresh. Saya tidak terlalu ingat posisi Jessica, tapi masih di bangku itu, masih di bangku yang letter U itu, sepertinya masih di situ. Karena kita. Baik, kembali ke grup. Setelah kejadian Mirna itu, ya dia meninggal dunia. Itu kan masih ada grup Billy Blue College ya? Ya. Masih ada. Masih. Itu anggotanya siapa saja di situ? Saya, Mirna, Vera, Jessica. Jessica. Iya. Apakah ada yang leave dari grup atau keluar dari grup setelah kejadian itu? Jessica. Jessica keluar dari Iya. grup. Untuk Anda dengan Vera, apakah keluar dari grup juga? Tidak. Tidak. Ada alasan tertentu yang Anda tahu kenapa Jessica tiba-tiba setelah Mirna meninggal dia malah keluar dari grup itu? Saya tidak tahu. Tidak bertanya juga? Tidak bertanya. Tetapi setelah leave grup, saya sama Jessica memulai perbincangan di private chat. Oh, jadi setelah itu malah private chat, tidak di Iya. grup itu lagi ya? Iya. Untuk inisiator pembuat grup Billy Blues College itu siapa? Anda tahu? Mirna yang buat grup. Yang buat grup Mirna. Apakah Anda tahu ada yang menyuruh Mirna untuk membuat grup itu? Tidak, Tidak tahu. sepengetahuan saya. Baik. Selama Anda berkenalan dengan Mirna, Anda bisa jelaskan watak Mirna itu seperti apa sih? Anda kan sahabatnya nih. Wataknya seperti apa? Apa dia ceplas-ceplos? Dia itu kasar misalkan, atau dia suka bosi, atau suka menasehati? Mirna itu orangnya baik dan sangat belak-belakan kita kalau ngomong. Belak-belakan? Iya. Jadi maksudnya belak-belakan itu apa? Ya, Kalau nggak suka, ya misalnya bilang ih, goblok gitu jelek maksudnya. Oh jelek ya Mir? Ya, gue sih nggak suka. Oh ya udah, dia orangnya belak-belakan memang. Apakah sepengetahuan Anda pernah ada orang yang sakit hati menerima ucapan belak-belakan atau watak Mirna yang seperti itu? Tidak, sepengetahuan saya. Pengetahuan Anda tidak ada. Baik. Apakah pada saat Anda sampai di Grand Indonesia itu, sebelumnya Mirna pernah bercerita bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Anda pada saat pertemuan nanti? Pada bulan Desember kita sempat private message, misalnya Merry Christmas, Iya. ya lagi di mana. Terus sempat Mirna tanya saya, itu chattingan Jessica kok nggak ada yang bales di grup. Iya. Lalu? Terus saya bilang ke Mirna, saya lagi nggak di Indonesia, nggak ada signal kemarin. Ini berapa private hari." message-nya bukan Iya, di grup. private message. Oke. Mirna bilang, oh emang Jessica nanya apa Mir? Saya nggak perhatiin grup. Terus si Mirna bilang, nggak apa, nggak apa-apa. Han, gue mau cerita katanya. Terus aku bilang, Itu mau cerita setelah perbincangan tentang Jessica itu? iya. Oke, cerita tentang apa? Terus saya tanya, mau cerita apa Mir? Iya di sini. Terus saya menceritakan liburan saya. Saya bilang, mau cerita apa? Cerita aja. Terus dia bilang, nanti deh Pak, nanti aja pas ketemu. Pas ketemu? Iya. Pada saat bertemu apakah sudah sempat bercerita itu? Belum, Mirna belum cerita apa-apa ke saya. Belum sempat. Oke. Saya lanjutkan. Pada saat Anda, itu kan pertemuan disepakati 18.30. Ya, tanggal 6 Januari 2016 jam 18.30. Anda ada private message juga, sudah datang sama Mirna janjian jam berapa? 5. Jam 5-an. 5-an. Tadinya jam 3:30, tapi undur lagi jam 4, tapi undur lagi sampai saya bilang, Mir, kalau lu udah selesai gue baru jalan. Oke. Apakah Jessica tahu tentang pertemuan Anda yang berdua itu dengan Mirna? Karena dia tidak, itu bukan percakapan di grup kan? Bukan. Grup WhatsApp. Apakah Jessica tahu? Tidak. Tidak tahu. Jadi sepemahamannya adalah memang belum datang pada jam segitu ya? Iya, saya memang sedikit bicara di grup. Baik. Iya. Setelah Mirna sampai duluan, dia kan sampai duluan ya di Iya, Auntie Anne's. iya. Habis itu dia Anda mengatakan ketemu di depan Starbucks ya? Iya.
itu Anda menghampiri Mirna di Starbucks. Iya, saya menghampiri Mirna. Kenapa tidak langsung Anda ke Olivier? Toh di dalam grup sudah dijelaskan bahwa Jessica sudah sampai di Olivier. Kenapa Mirna harus tetap menunggu Anda di Starbucks dan Anda juga tidak langsung ketemu Jessica di Olivier, malah harus ketemu Mirna dulu? Kenapa harus bareng-bareng? Karena Mirna telepon saya dan seperti mau ketemu saya dulu, jadi saya pikir oh Mirna mau jalan bareng-bareng kali ke Olivier. Karena sebelumnya saya sudah bilang, ini macet banget Mir, langsung ketemu di sana aja ya. Tapi Mirna bilang, nggak apa-apa dia temenin Arif dulu. Nah mungkin sambil itu pas saya tiba, dia langsung bilang, dia telepon, parkir di mana? Saya bilang, di atas Starbucks beberapa level. Dia bilang, ya udah, gue tungguin lo aja, kita jalan sama-sama. Oke, apakah Anda pernah menyarankan untuk kepada Mirna langsung saja ketemu di Olivier? Kenapa harus nunggu saya? Oh, saya hanya bertanya apa ketemu di sana aja karena saya macet. Lalu Mirna menolak? Menolak. Menolak untuk ketemu di sana? Iya. Jadi dia tetap harus nunggu Anda dulu ya? Iya, karena dia bilang temenin Arif beli roti. Apakah itu ada hubungannya dengan cerita yang Mirna ingin sampaikan yang kepada Anda sebelumnya itu yang akhirnya tidak sempat ia ceritakan? Saya tidak tahu karena Mirna belum sempat bercerita apapun. setelah itu ya? Iya. Baik. Dilanjutkan. Terima kasih. Saudara saksi, kita kembali ke masalah kopi barangkali ya. Tadi sewaktu saudara datang Iya. di Cafe Olivier, duduk di meja 54, saudara sudah melihat ada kopi yang sudah ada sedotannya, sudah di dalam gelas. Yang saya tanyakan, barangkali saudara melihat apa warna kopi itu yang di dalam gelas itu, warnanya. Kalau sudah diaduk tadi sudah dijelasin sebelum, jadi pada saat itu. Saya ingat saya memperhatikan warnanya ketika saya ingin menciumnya. Warnanya kekuning-kuningan. Itu setelah diaduk. Pada saat saudara baru datang itu, kan Anda tadi bilang bahwa sudah ada sedotan di dalam gelas. Nah, itu apakah sempat melihat itu warna kopinya? Saya tidak memperhatikan. Sedotan sudah di dalam gelas. Nah, standarnya itu biasanya kalau kita di resto itu kan sedotan dibungkus dengan kertas ya, biasanya kertas disobek itu. Apakah ada bekas bungkusan sedotan itu di sekitar meja itu? Saya tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Pada saat saudara mencicipi dengan sedotan tadi, saudara Jessica kan ada sekitar meja situ, masih. Apa reaksi saudara terdakwa? Oh, ketika saya mencium dan mencicipi, Jessica lagi ambil air putih. Ya, lagi nggak di meja. Nggak di meja. Apakah berapa lama Jessica kembali lagi ke meja itu dengan membawa air putih atau tidak? Kayaknya lumayan cepat. Kira-kira semenit, tidak sampai semenit dia udah balik. Pada saat ini di perjalanan ya, perjalanan ke rumah sakit Abdi Waluyo dari klinik itu, Ya. pada saat di mobil saudara saksi bilang bahwa tolong dong googlein. Yang saudara maksud minta tolong itu pada siapa? Di situ cuma 4 orang saja. Saya bilang, can someone please help? Ya. Siapapun yang bisa membantu saya, karena saya udah nggak tahu handphone saya di mana dan tangan saya penuh. Jadi saya berharap ada yang bantuin Google apa yang bisa kita lakukan, pertolongan di dalam mobil, memberi air putih atau apapun gitu. Karena kan saya nggak ngerti gimana cara menghadapi situasi seperti ini. Ya maksud saya itu kan cuma ada berempat. Mirna sementara sudah dalam keadaan pingsan. Yang Anda minta tolong itu pada siapa? Cuma 2 orang lagi, Jess sama Arif. Arif lagi telepon, jadi saya tidak sebut nama. Apa reaksi saudara Jessica waktu itu ketika Anda minta tolong untuk googlein? Saya tidak terlalu ingat, tapi sepertinya tidak tahu atau tidak bisa, atau dia seperti bingung atau tidak bisa gitu. Pokoknya tidak ada yang merespon pertanyaan saya. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi ya,
di sini saksi sudah diperiksa beberapa saksi. Pada waktu kejadian di rumah sakit Abdi Waluyo, saudara melihat dan hanya saudara yang menerangkan ini bahwa tadi Jessica menerangkan bahwa dia I'm sorry, mengatakan I'm sorry. Kejadian itu menurut saudara karena apa waktu itu? Apakah melihat si Mirna sudah meninggal atau ada keadaan lain? Saat itu saya pikir mungkin Jessica kaget atau setengah sadar karena dia begitu kaget lihat Mirna kenapa. Mungkin dia kaget atau dia ya sorry itu kan mungkin artinya sorry atas kehilangannya atau gimana. Mungkin itu penafsiran saudara itu ya. Iya, saya hanya berpikir oh ya mungkin dia kaget lihat Mirna. Siapa mungkin yang sempat kira-kira tidak sadar atau apa? Yang tahu bahwa dia mengatakan I'm sorry itu selain saudara siapa kira-kira? Saya di situ sama Sandy, ada papanya juga, ada suster. Kalau menurut saudara pernyataan I'm sorry itu sebuah bentuk apa? Kata minta maaf gitu? Ya kalau saya artikan sih mungkin dalam bahasa Inggris ya maaf atas kehilangannya, maksudnya. Jangan diminta pendapatnya ya, ini bukan ahli ya. Siap. Terima kasih Yang Mulia. Saya kira cukup. Ada tambahan. Terima kasih. Saudara saksi mungkin ada sedikit terlewat tadi yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kami di JPU. Jadi saya cuma mau tanya, tadi saudara saksi sempat ditanya bahwa sangat jarang, hampir tidak pernah minum minuman alkohol, ya. Saudara ditanya oleh majelis hakim juga apakah pernah melihat selain ada kopi di meja itu ada minuman lain. Saudara tadi mengatakan tidak fokus ya. Yang saya mau tanyakan sekali lagi, sebelum datang ke meja 54, apakah saudara pernah ditawari oleh terdakwa ini minuman seperti halnya kepada korban Mirna? Saya ditanya ketika dia mengirimkan gambar menu. Iya. Ya. Minuman mana yang kamu mau? Iya. Ya, respon saudara? Saya tidak membalas. Tidak membalas. Apakah ada balasan dari terdakwa ini, gambar atau spesifikasi minuman yang diposting ke grup Blue BDs? Ada nggak? Menu jus. Menu jus. Menu jus ya. Menu jus. Jadi mohon izin majelis, kami tunjukkan barang bukti. Jadi ini ada barang bukti bill pembayaran di restoran Oliver yang dibayar oleh terdakwa secara cash. Ada 3 item. 1 ice Vietnam coffee, 2 old fashion happy hours, 1 Yaserat happy hours. Di luar es Vietnam coffee itu jenis koktail. Jadi mungkin bisa kita tunjukkan.
Kami lanjutkan. Tadi sudah melihat ya. Iya. Ternyata ada 2 minuman di luar Ice Vietnam Coffee berupa koktail. Old Fashion, Yasera, dan Happy Hour. Kami tanyakan tadi kan juga dilihat di postingan WA. Apakah sesuai dengan yang dibeli? Itemnya? Beda ya. Beda ya. Minuman jus. Minuman jus. Apakah saudara, tadi sudah dijelaskan, saudara tidak suka alkohol ya? Tidak suka. Nah, coba diingat-ingat lagi. Waktu di tempat meja 54 itu, 2 minuman itu masih ada nggak di situ? Saya tidak pernah. Tidak perhatikan ya? Belum. Perhatikan. Iya. Kalau yang diperhatikan selain Ice Vietnam Coffee apa di dalam meja itu? Di atas meja itu? Saya benar-benar tidak memperhatikan, mungkin ada pajangan atau apa, saya tidak tahu, tapi ada barang tapi saya tidak terlalu perhatikan. Tapi barangnya tidak menghalangi? Tidak. Menghalangi meja maksudnya? Oh, sama buku menu, saya sempat ambil buku menu. Buku menu ya? Buku menu. Tapi pada saat sudah datang tuh ya? Ya, pada saat itu saya udah lihat ada buku menu. Saya mau ingat lagi, apakah di dalam interaksi di WA Blue BD itu apakah saudara terdakwa ini pernah menanyakan mungkin kepada teman-teman di dalam grup WA chat itu sebelum datang atau sebelum janjian itu pernah menanyakan di Grand Indonesia itu ada klinik? Saudara masih ingat? Beberapa hari sebelum kita bertemu, iya, Jessica ada bertanya. Bertanyanya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Dia bertanya seperti, guys, ada dokter atau dokter umum atau klinik di GI nggak? Lalu yang balas hanya Mirna. Mirna tanya untuk apa? Cari dok. Lalu dia bilang untuk beli vitamin D, untuk minta prescription vitamin D yang di Sydney itu yang dijual di toko kurang bagus. Lalu Mirna bilang, oh kalau tahu mereknya sih bisa dicari harusnya Jess gitu. Udah sih gitu aja. Udah gitu aja. Dia tanya, nggak ada follow up lain, tanya seperti apa gitu. Enggak sih, hanya tanya pakai baju apa nanti gitu. Ya, seperti itu aja ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya kami coba review lagi keadaan yang ada di meja 54. Nah, pada saat tadi saudara begitu datang cipika-cipiki terus masuk ke saling duduk. Yang saya mau tanyakan, Anda perhatikan nggak posisi gelas Ice Vietnam Coffee itu, Vietnam Ice Coffee itu posisinya itu ada di depan siapa? Ya. Antara? Iya, di dekat-dekat sekitar sini. Kan mejanya besar, jadi dia lebih ke arah kita sini. Enggak, maksudnya saudara perhatikan antara itu pas di depan saudara atau di depan Mirna atau di depan Jessica? Enggak di Jessica, di dekat-dekat kita. Di area kita. Yang akan kita duduk itu, kita duduk sini. Posisinya berarti agak di tengah ya, di letter U itu ya? Iya, lebih ke arah kita gitu. Posisinya sudah di situ ya? Iya.
izin melanjutkan yang mulia. Saudara saksi melanjutkan rekan saya tadi. Sebelum ada kalimat dari Jessica menyatakan apakah ada klinik di GI, apakah sebelumnya ada percakapan-percakapan yang mengarah kepada penyakit ataupun apa, atau tiba-tiba saja Jessica menyatakan di grup itu apakah ada klinik di GI? Dia bilang kayaknya ada hari tertentu yang dia tidak bisa datang, dia ada visio atau apa. Selain itu aja. Selain itu dia tanya tentang tempat snorkeling. Tentang berhubungan sama penyakit-penyakit, tiba-tiba ngomong klinik itu apa latar belakangnya? Tiba-tiba nanyain klinik. Dia hanya bilang untuk beli vitamin D. Enggak, sebelumnya tiba-tiba dia nanya ada klinik itu, apakah ada percakapan sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Itu hari apa? Ingat? Berapa hari sebelum tanggal 6 Januari? Mungkin beberapa hari, tapi setelah tahun baru. Setelah tahun baru ya, Iya. Antara 1 sampai 6 itu? Iya. Apakah di tanggal 6-nya? Oh tidak, sudah beberapa hari sebelum. Beberapa hari sebelumnya? Iya. Baik. Pada saat Anda di meja 54 itu, apakah ada sempat melihat paperback ini? Bath and Body Works? Saya tidak pernah melihat paperback itu. Tidak pernah melihat paperback ini Tidak sebelumnya? pernah. Pada saat Anda di meja 54 ya, setelah Anda pergi dari meja 54 kan Anda juga bersama Jessica ada ke klinik, ada ke Abdi Waluyo. Apakah sempat melihat ini di bawah? Saya tidak perhatikan. Tidak perhatikan sama sekali. Apakah Anda, Jessica pernah meminta atau menyatakan kepada Anda akan memberikan hadiah atau sesuatu pada saat pertemuan? Tidak. Tidak pernah. Selama Anda bersahabat dengan Mirna, dengan Vera, atau berteman dengan Jessica, apakah setiap pertemuan dengan teman lama itu selalu ditandai dengan pemberian hadiah? Seingat saya tidak, kecuali mungkin ada yang ulang tahun. Kecuali ada yang ulang tahun. Apakah Ya. dekat-dekat situ ada yang ulang tahun? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi maksud dan tujuan pemberian ini Anda tahu tidak? Saya tidak tahu, belum Oke. dikasih. Baik. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.